Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah yang ditulis oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada bab yang terakhir, dan insyaallah ini adalah pertemuan terakhir dari pembahasan kitab ini, yaitu tentang bahaya-bahaya kebid'ahan atau dampak-dampak buruk dari perbuatan bid'ah, baik bid'ah akidah ataupun bid'ah amaliyah. Kita sudah menyampaikan sekitar 16 poin atau 17 poin tentang bahaya-bahaya atau dampak-dampak buruk kebid'ahan. Nah, pada pertemuan pagi hari ini kita masuk poin yang ke-18. Di antara dampak buruk bid'ah, kata muallif, al-mubtadi'ul mujahir bi bid'atihi tajuzu ghibatuhu. Ahli bid'ah yang terang-terangan menampakkan kebid'ahannya atau yang menyeru pada bid'ahnya, yang mengajak manusia kepada bid'ahnya, maka dia itu boleh diribahi. Kebid'ahannya itu boleh untuk kita bongkar di hadapan manusia. Apanya tadi yang dibongkar? Yang diribahi? Bid'ahnya. Jangan merembet kemana-mana, awas. Boleh diribahi. Akhirnya kabeh diribahi sama dia. Hatta masalah-masalah yang itu merupakan dosa dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, masuk diribahin juga enggak. Yang diribahi hanya berkaitan dengan bid'ahnya. Litahdziril ummah min bid'atihi, karena tujuannya adalah untuk memperingatkan manusia, untuk mewanti-wanti kaum muslimin dari kebid'ahannya, agar kaum muslimin enggak mengikuti kebid'ahannya. Wala syakka anna man adhara bid'atahu fahuwa asyaddu khataran mimman adhara fisqahu. Dan tidak diragukan lagi, seorang yang menampakkan kebid'ahannya itu lebih berbahaya dari seseorang yang menampakkan kemaksiatannya. Karena orang kalau menampakkan kemaksiatan itu, orang-orang lain mungkin gak akan mengikuti dia. Mau ada yang mengikutinya, cuman orang sudah tahu kalau itu kemaksiatan, sehingga sedikit orang-orang yang mengikutinya karena tahu itu perbuatan maksiat. Berbeda dengan orang yang menampakkan bid'ah, yang mengajak kaum muslimin kepada bid'ah, maka orang-orang akan menganggap itu sebagai perbuatan apa? Perbuatan baik, sebagai amal soleh, sebagai hal yang terpuji, sehingga diikuti. Makanya kata beliau, yang menampakkan bid'ah itu lebih berbahaya dari yang menampakkan maksiat.
Wal ghibatu muharramatun bil kitabi was sunnah. Secara asal ghibah, apa artinya ghibah? Dzikruka akhaka bima yakrah. Ya, ghibah artinya adalah engkau menyebut sesuatu tentang saudaramu yang kalau dia dengar, kalau dia tahu, dia bakal nggak suka kau sebut-sebut sesuatu itu, yaitu keburukan-keburukan saudaramu yang kau sebut-sebut di hadapan orang lain. Ini adalah perkara yang diharamkan secara asal berdasarkan dalil kitab dan as-sunnah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Hujurat, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Janganlah sebagian kalian menghibah sebagian yang lain. Apakah kalian suka apabila memakan bangkai saudaranya sendiri? Tentu kalian tidak akan suka. Ini dalil haramnya ghibah sebagaimana definisi tadi. Walakin tapi tubahu bi gharadin syar'iyyin li sittati asbab. Namun ghibah itu dibolehkan, mubah. Ya, ghibah itu diperbolehkan dengan tujuan yang syar'i, tujuan yang dibenarkan secara syariat. Li sittati asbab, yaitu 6 sebab dibolehkannya ghibah. Ya, 6 sebab dibolehkannya ghibah. Artinya dalam 6 kondisi ini ghibah itu diperbolehkan, tapi sesuai dengan porsinya. Ya, tidak kebablasan. Yang pertama adalah at-tadhallum, yaitu orang yang terzalimi. Kemudian yang kedua, wal isti'anah ala taghyiril munkar. Yang kedua adalah yaitu ketika meminta tolong kepada orang lain dalam rangka untuk menghilangkan kemungkaran. Ya, minta tolong kepada orang lain dalam rangka untuk menghilangkan kemungkaran yang sedang terjadi. Yang ketiga, al-istifta, yaitu meminta fatwa. Ya, dalam rangka meminta fatwa. Nanti akan ada rinciannya insyaallah. Kemudian yang keempat, wa tahdzir al-muslimina minasyarr. Yang keempat adalah mentahdzir, memperingatkan kaum muslimin dari sebuah keburukan, kejelekan, baik itu kesesatan dan yang lainnya. Yang kelima, wa idza jahara bi fisqihi. Ghibah itu dibolehkan ketika pelakunya itu menampakkan kefasikannya, menampakkan perbuatan buruknya, bangga dengan perbuatannya. Wa bid'atihi, dan dengan kebid'ahannya. Ini pembahasan kita. Wa ta'rif, dan yang keenam, boleh ghibah itu hanya dalam rangka untuk memperkenalkan. Ya, hanya dalam rangka untuk memperkenalkan. Wa qad jama'a ba'dhum hadhil umuri sittah fi qawlihi, dan 6 hal ini itu tergabung, disusun dalam sebuah bait syair untuk mempermudah kita menghafal, yaitu disebutkan bait syairnya, al-qadhu laisa bi ghibatin fi sittatin. Menyebut aib seseorang itu tidak dikategorikan ghibah yang tercela. Ya, menyebutkan aib seseorang itu tidak dikategorikan ghibah yang tercela dalam 6 perkara. Ya, yang pertama adalah mutadzallimin, orang yang terdolimi. Seperti misalnya antum join bisnis, diajak bisnis sama fulan. Ketika join bisnis ternyata usahanya berkembang. Ternyata keuntungannya dibawa lari sama dia, diambil sama dia. Modal antum juga diambil sama dia. Tapi ini aibnya dia bukan? Aibnya dia. Maka antum lapor kepada polisi. Antum lapor kepada polisi di SPKT. Ya, diketik sama polisinya. Siapa orang yang sudah menipumu itu? Waduh Pak, afwan Pak, ana nggak mau nyebut nama. Karena anak takut ghibah gitu. Bisa gak gitu? Enggak sebutin namanya, enggak apa-apa. Ya, karena engkau sedang terdolimi ketika itu.
Sebutin namanya fulan, fulan. Apa aibnya? Dia telah menipu saya, bla 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 dan seterusnya. Ini karena kita terzolimi. Kemudian yang kedua, wa mu'arrif, yaitu dalam rangka untuk memperkenalkan. Karena orang ini hanya bisa dikenali ketika kita nyebutin aibnya. Kalau kita nggak nyebutin aibnya, orang akan kebingungan siapa yang kau maksud ini. Nah, ini dipraktekkan oleh para ulama ahli hadis ketika menyebutkan beberapa perawi-perawi itu, maka perawi-perawi hadis ini lebih terkenal dengan aibnya. Seperti ada perawi hadis namanya Al-A'mash, ya, padahal namanya Abdurrahman ibn Hurmus, tapi dia lebih dikenal dengan nama Al-A'mash, yaitu yang penglihatannya rabun, yang matanya agak rabun. Kemudian juga ada namanya Al-A'raj, lebih terkenal dengan nama Al-A'raj. Apa artinya Al-A'raj? Yang pincang. Ya, ini hanya dalam rangka untuk memperkenalkan saja, bukan untuk mencela dia, tidak. Ya, kalau misalnya ada seorang yang mungkin di daerah kita ini terkenal dengan aibnya itu, maka boleh kita nyebutin dia kepada orang lain aibnya tersebut. Antum datang ke Ampel ini, cari ada orang namanya Fulan. Ya, bingung antum, nama fulan ini ada banyak di kampung sini. Maka ketika antum nyebutin salah satu aib yang menjadi ciri khasnya, orang akan tahu, oh fulan itu ternyata. Kau tahu rumahnya fulan yang apa misalnya? Hah? Fulan yang apa misalnya? Nah, takut nanti ada yang baper nanti. Di situlah pokoknya nyebutin aib, baru dia tahu. Kemudian yang ketiga, wa muhadzir, yaitu dalam rangka untuk mentahdzir, memperingatkan manusia akan bahaya orang tersebut. Kayak tadi yang antum yang tadi orang itu bawa lari uang antum ditipu. Ya. Nah, ternyata berapa tahun kemudian ada teman antum juga diajak bisnis sama dia. Nah, gimana antum sikapnya? Gak usah, Ahsan, jangan kau berbisnis sama dia. Aku pernah dulu bisnis sama dia, harat tok wongi. Gak menepati janji, orangnya gini. Ini dalam rangka supaya teman antum itu tidak terjerumus kepada nasib yang sama seperti antum. Ini dalam rangka memperingatkan masalah duniawi atau masalah agama. Itu tadi masalah-masalah duniawi. Masalah agama lebih lagi juga boleh. Hati-hati, jangan bermajlis sama fulan. Fulan punya penyimpangan ini dan ini. Hati-hati, jangan baca bukunya fulan. Fulan punya penyimpangan ini dan seterusnya. Ya. Ini dalam rangka mentahdzir. Kemudian yang keempat, wa mujahirin fisqan. Yang boleh diribai adalah orang yang terang-terangan menampakkan kefasikannya atau bid'ahnya. Dia bangga kalau dia ini berhasil berzina. Dia bangga kalau dia ini nggak puasa di bulan Ramadan. Nampak, ditampakkan memang sama dia. Berarti kalau ditampakkan itu bukan termasuk aib. Paham ya kaidahnya ya? Kalau ditampakkan berarti itu tidak dikatakan aib. Aib itu adalah sesuatu yang dia sendiri pelakunya malu ketika orang lain tahu perbuatan tersebut. Itu baru aib. Sehingga ketika dia malu kalau perbuatannya ini ditampakkan, maka nggak boleh antum sebut-sebut di majelis-majelis, karena dia malu. Kalaupun kau mau menasehati, nasehati langsung secara empat mata. Ya, tapi kalau di majelis-majelis dibongkar aibnya dia, nggak boleh, karena dia itu malu dengan perbuatan tersebut. Makanya disengidekno wede. Makanya disembunyikan sama dia perbuatan itu. Bulan Ramadan nggak puasa, mokel, sembunyi-sembunyi dia. Makanya kalau bulan Ramadan itu warung-warung itu cuman kelihatan kakinya tok. Nah, kan gitu kan? Cuman kelihatan kaki-kaki di bawah, ditutup semuanya. Ya, itu malu dia menampakkannya. Tapi kalau ada yang terang-terangan menampakkannya, itu bukan aib lagi. Antum bicarakan kepada orang lain, kalau dia marah, nah balik saja. Lu ente saja bangga kok. Ente saja bangga dengan perbuatan tersebut. Kenapa kau marah sama anak kalau anak ceritakan itu kepada orang lain?
Ya, ini orang yang terang-terang. Apalagi yang berbuat bid'ah. Tapi yang kelima, wa mustaftin, yaitu dalam rangka meminta fatwa. Mungkin ada di dalam rumah tangga itu ada aib-aib antara suami dan istri. Ketika itu dibutuhkan untuk menyebutkan aib-aib tersebut hanya dalam rangka supaya tahu bagaimana kedudukannya ini di dalam syariat. Misalnya suami memukul istri, atau suami tidak melakukan sholat. Suami tidak sholat. Nah, suami tidak sholat ini kan jadi aib bagi dia, bagi suaminya ini aib itu. Maka sang istri ini bingung, karena dia pernah tahu bahwasanya orang yang meninggalkan sholat hukumnya apa? Salah satu pendapatnya hukumnya kafir. Maka bingung suaminya, ya apa status pernikahanku ini? Hidup bersama orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja ini. Maka dia pun tanya sama seorang alim. Ya, dia tanya sama seorang alim, Ustaz, lebih baik memang dikaburkan. Ya, lebih baik yang bertanya ini dikaburkan, Ustaz. Bagaimana hukumnya? Seakan-akan dia menceritakan tentang kisah orang lain. Seorang suami yang meninggalkan sholat, apakah pernikahannya masih sah? Dia nggak nembak langsung, suami saya meninggalkan sholat, Ustaz. Tidak. Tapi dia mengatakan ada pasangan suami istri di mana sang suami itu meninggalkan sholat. Bagaimana status pernikahannya? Gitu. Ya, maka ini perlu untuk menyebutkan aib tersebut. Atau dalam masalah duniawi misalnya, seorang pasangan suami istri tak kunjung punya anak. Kemudian mereka konsultasi ke dokter. Nah, tentu sama dokter ditanya bagaimana hubungan hubungan suami istrinya. Ya, bagaimana hubungan suami istrinya? Ini perlu untuk diceritakan aib-aib yang terjadi di dalam hubungan suami istri itu. Ya, tentu hanya sekedar porsinya saja, tidak terlalu dilebih-lebihkan. Ini dalam rangka meminta fatwa supaya jelas apa masalahnya dan bagaimana solusinya. Kemudian yang terakhir, wa man talabal i'anata li izalatil munkar, yaitu boleh kita menghibah seseorang dalam rangka meminta tolong kepada orang lain untuk menghilangkan kemungkaran yang ada. Ya, kita tahu misalnya di rumah kita misalnya ada seseorang yang melakukan kemungkaran. Ya, dia melakukan kemungkaran, mungkin dia ngerokok, minum khamr. Ada anggota keluarga kita yang demikian. Cuman karena kita bukan kepala rumah tangga, maka kita wadul. Wadul ini apa? Melaporkan ke ayah misalnya. Kita laporkan ke ayah, karena kita cuman saudara. Kita laporkan ke ayah, Pak, ini kakak ini kok kalau di rumah sukanya ngerokok, sumpek ini rumahnya bau rokok semuanya. Ya, maka dilaporkan. Nah, itu kan ghibah, karena menyebutkan aibnya dia. Tapi nggak apa-apa, dalam rangka untuk menghilangkan kemungkaran yang sedang terjadi. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari pembahasan ini maka para ulama menyebutkan bahwa menghibah ahli bid'ah itu hukumnya diperbolehkan, menghibahi bid'ahnya. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, kisah tentang Yusuf bin Asbat, seorang ulama tabi'in, dengan seorang yang bernama Abu Saleh Al-Farra. Abu Saleh Al-Farra pernah mengatakan kepada Yusuf bin Asbat, "Amma takhafu an takuna hadhihi ghibah?" Tidakkah kau takut pembicaraanmu barusan ini itu jatuh dalam ghibah? Yani ketika Yusuf bin Asbat menyebutkan tentang kesesatan seseorang. Ya, jadi Yusuf bin Asbat ini menyebutkan tentang penyimpangan-penyimpangan seseorang. Maka kata Abu Saleh, kau nggak takut kalau perbuatanmu, ucapanmu barusan ini adalah ghibah? Maka kata Yusuf bin Asbat, waihaka ya ahmak, celaka kau wahai ahmak, pakai qaf bukan pakai dal. Apa artinya ahmak?
pakai qaf, ahmaq. Orang yang bodoh. Celaka kau wahai orang yang dungu, orang yang bodoh. Hadhihi nasihah. Ini nasihat. Ya, bukan ghibah. Nahnu abaru bihim min abaihim wa ummahatihim li'annana idza takallamna fihim wa hadzarna an-nasa minhum qallat athamuhum wa auzaruhum. Kata dia, celaka kau wahai orang yang dungu. Kita ini menasehati, memperbaiki, bukan ghibah. Bahkan kita, kata beliau, kata Yusuf bin Asbat, kita ketika menghibah ahlil bid'ah, itu kita statusnya lebih baik dari bapaknya ahlil bid'ah itu, daripada ibunya ahlil bid'ah itu. Kenapa? Karena bapak dan ibunya saja diam terhadap kebid'ahan anaknya. Dalam masalah ini, kita lebih baik dari bapak dan ibunya dia. Demikian juga dampaknya, kata beliau, kalau kita menghibai ahlil bid'ah, sehingga manusia menjadi waspada, berhati-hati akan penyimpangannya, maka dosa-dosanya dia berkurang. Dosa-dosanya ahlul bid'ah ini berkurang karena pengikutnya jadi berkurang. Nah, ini yang pernah kita singgung. Nabi SAW mengatakan, man da'a ila dhalalah fa'alaihi wizruha wa wizru man yattabi'uha min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Barang siapa yang mengajak kepada dhalalah, kesesatan, wa kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa dia dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Berarti semakin banyak yang tersesat, semakin banyak yang menyimpang mengikuti bid'ahnya dia, maka dosanya dia semakin apa? Semakin banyak. Ya, ribuan orang yang hadir di majelisnya ikut dalam kebid'ahannya, meyakini penyimpangan-penyimpangannya, maka dosanya 1000 orang ini kembali kepada dia. Nah, ketika ada yang menghibai, dalam artian mentahdir dia kepada kaum muslimin, 1000 orang tadi dibilangi, hati-hati, fulan ini menyimpang, dia telah berkata ini dan ini, itu batil, sesat, yang benar adalah begini dan begini. Maka akhirnya dari 1000 orang ini tobat 800 orang. Berarti tersisa 200 orang yang mengikuti dia. Nah, 800 orang yang tobat itu berarti dosa jariahnya itu berkurang. Tuh manfaatnya menghibah ahlil bid'ah untuk memperkecil dosa-dosa mereka. Karena kalau dibiarkan dengan alasan toleransi, biarlah Ustaz, mari kita saling bertoleransi dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Iya, kita bisa bertoleransi kalau memang itu perbedaan yang memang dalam ranah ijtihad, dalam perkara-perkara yang memang kita bisa toleransi. Tapi kalau dalam perkara-perkara yang nggak bisa toleransi, kita peringatkan manusia, ya kita peringatkan kaum muslimin, ya manfaatnya kembali kepada si ahli bid'ah itu, agar berkurang dosa-dosa mereka. Sebagian orang masih tidak bisa membedakan antara ghibah dengan nasihat. Masih nggak bisa membedakan. Ya, ketika kita membongkar kesesatan seseorang, memperingatkan manusia dari kesesatan seseorang, kita dianggap ghibah. Dibawakan dalil-dalil tentang haramnya ghibah. Padahal para ulama membedakan antara nasihat dengan ghibah. Artinya membedakan antara ghibah yang diharamkan dan ghibah yang dihalalkan. Ini banyak para ulama berbicara tentang itu. Seperti misalnya Al-Khatibul Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah menyebutkan tentang hal ini, bedanya antara ghibah dengan nasihat. Demikian juga Ibnu Rajab Al-Hambali bahkan punya kitab khusus yang berjudul Al-Farqu Bainan Nasihati wa Ta'ir, perbedaan antara nasihat dengan mencela. Dibawakan sama beliau perbedaan-perbedaan antara menasehati dan mencela. Ya. Kemudian juga Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid membahas tentang hal ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dalam beberapa tempatnya di Majmu' Fatawa,
dan juga Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di akhir-akhir kitabnya yang berjudul Kitabur Ruh. Ya, kitab tentang ruh. Di bab-bab terakhir itu beliau membahas tentang masalah ini, perbedaan antara nasihat dan ghibah. Apa ketentuannya? Sesuatu dikatakan nasihat dan sesuatu dikatakan ghibah. Ketentuannya adalah, kata beliau, idza tukullima fi rajulin min ghairi maslahatin diniyatin wala dunyawiyah fahadhihi ghibah wa hiya muharramah. Apabila kita membicarakan aib seseorang tanpa ada kemaslahatan duniawi dan juga nggak ada maslahat dari sisi agama, maka ini namanya ghibah yang diharamkan. Ya, kita buka aib seseorang, nggak ada maslahat duniawi dan juga nggak ada maslahat dari sisi agama. Dari sisi dunia nggak ada maslahatnya, dari sisi agama nggak ada maslahatnya, maka ini hukumnya apa? Ghibah, haram. Tapi sebaliknya, idza tukullima fi rajulin limaslahatin diniyatin wa dunyawiyatin fahadhihi laysat bighibah. Tapi kalau kita membicarakan aib seseorang, ya, membicarakan aib seseorang, ada maslahat duniawinya, ada maslahat dari sisi agamanya, maka yang seperti ini bukan termasuk ghibah yang dilarang. Para ulama berdalil tentang ketentuan tadi. Dalilnya adalah yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang kisah Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha. Fatimah bintu Qais ini dipinang oleh 3 orang lelaki. Dikhidbah sama 3 orang lelaki sekaligus, tapi tidak barengan. Maksudnya bukan barengan itu 3 orang ini janjian, yuk ngelamar Fatimah yuk, bukan. Ya, tapi 1 orang datang, kemudian besoknya mungkin orang kedua, besoknya orang ketiga, boleh nggak? Boleh, selama belum memberikan jawaban kepada salah satunya. Ya, nanti baru ditimbang 3 orang ini mana yang lebih baik. Tapi itu boleh. Maka siapa 3 orang ini yang melamar Fatimah? Bukan Fatimah anaknya Nabi ya. Ya, bukan Fatimah bintu Rasul, tapi Fatimah bintu Qais. Tapi yang pertama namanya Abu Jahm. Ya, Abu Jahm. Yang kedua Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan yang ketiga, dan ini nanti yang nikah sama ini nanti yang ketiga ini. Fatimah kok rabi ambek iki. Usamah bin Zaid. Ya. Tapi ketika ditanya, Nabi SAW menyebutkan aibnya. Nabi mengatakan, amma Abu Jahm fala yadha'u asahu an atikihi. Adapun Abu Jahm, dia tidak pernah melepaskan atau dia senantiasa meletakkan tongkat di pundaknya. Ya, tongkat itu mancap terus di pundaknya itu. Ini aib. Bisa saja dia ini suka mukul, atau dia orang yang suka safar. Wa amma Muawiyah fasu'lukun la malalahu. Adapun Muawiyah, dia ini orang yang miskin, dia nggak punya harta. Disebutin aibnya. Kemudian Nabi mengatakan fa'ankihi Usamah, maka menikahlah dengan Usamah bin Zaid. Nabi menyebutkan aibnya, dan itu bukan ghibah, karena ada maslahatnya. Dan ini masalahnya duniawi ini. Untuk kehidupan rumah tangga siapa? Fatimah. Apalagi itu hanya kaitannya dengan 1 orang saja, kaitannya dengan Fatimah, bukan yang berkaitan dengan umat, bukan. Hanya kaitannya dengan Fatimah saja, tapi Nabi menyebutkan aibnya. Apalagi yang kaitannya dengan umat. Ya, para penyesat-penyesat umat, itu lebih layak lagi untuk ditelanjangi kesesatannya. Kemudian dalil berikutnya yaitu riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha tentang Hindun bintu Muawiyah, Hindun bintu Utbah, ibunya Muawiyah. Pernah datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan, bujuni, ya suaminya dia, sesungguhnya Abu Sufyan adalah lelaki yang bakhil, lelaki yang syahih, pelit.
La yakfini wa waladi, dia tidak mencukupi aku dan anakku. Artinya nafkahnya itu tidak mencukupi aku dan anakku. Wa hal junaha alayya an akhudha malahu biduni ilmi. Tapi boleh enggak ya Rasulullah, aku ambil hartanya dia tanpa sepengetahuan dia. Diambil hartanya. Maka Nabi mengatakan khudhi ma yakfiki wa waladaki. Iya, ambil hartanya dia yang bisa untuk memenuhi kebutuhanmu dan anakmu. Nabi tidak mengatakan ittaqillah ya Hind, bertakwalah kepada Allah wahai Hindun. Ini riba. Enggak boleh kau nyebutin aib suamimu kayak gitu, itu enggak. Karena ini memang ada maslahatnya. Dan maslahatnya itu maslahat duniawi. Apalagi maslahat agama, berarti lebih boleh. Kata Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, idza jazal kalamu fil akharina limaslahatin dunyawiyatin wa hiya maslahatun khassah fajawazuhu fi maslahatin diniyatin min babi aula. Kalau membicarakan aib seseorang dalam rangka maslahat duniawi, itu saja diperbolehkan, apalagi membicarakan aib seseorang yang maslahatnya agama, maka lebih apa lagi? Lebih boleh lagi. Ya pasti lebih boleh lagi. Dan juga itu bisa diterima secara logika. Menyebutkan aib seseorang itu bukan termasuk ghibah, secara logika juga bisa diterima. Seperti misalnya kalau ada seseorang yang punya penyakit menular. Ya, ana tahu bahwasanya fulan ini punya penyakit menular. Dia hadir di majelis ini. Ya, dia hadir di majelis ini. Maka ana katakan kepada antum, wahai jamaah, hati-hati sama fulan. Jangan duduk dekat-dekat sama fulan. Karena fulan memiliki penyakit menular, maka menjauhlah dari fulan ini. Ya. Antum yang tak bilangi kayak gitu, antum marahi ana atau berterima kasih sama ana? Hah? Ayo berterima kasih. Ini maslahat duniawi. Dibolehkan seperti itu. Ya urusan orangnya tersinggung, wallahu a'lam. Ya, tapi yang penting manusia terselamatkan dari penyakitnya. Ya, manusia terselamatkan dari penyakitnya. Kemudian juga ini orang-orang yang enggak boleh ghibah, bahkan menghibah ahli bid'ah, katanya enggak boleh. Maka kita tanya, kau mendapatkan hadis yang sahih seperti sekarang kau menikmati Sahih Bukhari, menikmati Sahih Muslim, ya menikmati kitab-kitab hadis yang ada, terbedakan antara hadis sahih dengan hadis dhaif. Kok bisa kau menikmati hadis seperti itu? Dari mana terbedakan antara hadis sahih dengan hadis dhaif? Dari mana terbedakan antara hadis sahih dengan hadis dhaif? Dari ghibah. Para ulama itu menghibahin rawi-rawi hadis ini. Digibahin kan hadis ini mata rantainya dari fulan, an fulan, haddatsana fulan sampai Nabi SAW. Nah, fulan ini itu digibahin sama ulama ahli hadis. Oh, fulan ini dikatakan kadzdzab. Nah, ada perawi ini dihukumi kadzdzab sama apa kadzdzab? Pendusta. Maka berarti hadis yang diriwayatkan statusnya jadi apa? Dhaif. Itu nyebutin aib bukan? Nyebutin aib. Fulan su'ul hifdi. Fulan ini hafalannya lemah, lalian, ya suka lupa. Berarti hadis yang diriwayatkan jadi apa? Dhaif. Tuh lihat, kita sekarang bisa menikmati hadis sahih, hadis dhaif, hadis maudhu, itu dari jerih payah para ulama ghibahin perawi-perawinya itu. Nah, ini ghibah yang syar'iyah. Ya, ghibah yang syar'iyah. Bahkan disebutkan para ulama salaf, ya para salaf, para tabi'in dan yang lainnya, mereka itu punya kebiasaan unik. Ketika mereka bertemu satu sama lain, kalau papasan atau ketemu sama orang, sama tabi'in yang lain, mereka punya kebiasaan unik. Apa? Ta'alau naghtab fillahi sa'ah. Ajib jamaah.
Ta'alau naghtab fillahi sa'ah. Reno, mari kita menghibahin orang fillah, menghibahin orang di jalan Allah. Tuh. Menghibahin orang fillah karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya menghibahin kesesatan seseorang yang menyeru kepada bid'ah, menghibahin para penyesat-penyesat umat. Tentunya dengan bukti, bukan katanya-katanya tidak. Ya, tapi harus dengan bukti. Ya, maka Ahlus Sunnah pertengahan dalam masalah ini. Tidak terlalu ya dibuka lebar pintu ghibah ini sehingga orang bermudah-mudahan. Ingat, secara asal hukum ghibah itu apa? Haram. Ini yang ditekankan. Ya, secara asal hukum ghibah itu haram. Baru dibolehkan kalau ada keperluannya. Itu pun sesuai dengan porsinya. Sama seperti misalnya babi, secara asal hukumnya apa? Haram. Baru dibolehkan ketika dalam kondisi darurat, gak ada makanan di hutan, tapi sesuai porsinya, hanya sebatas untuk menyambung hidup. Ya, jangan dibungkus. Kemudian dibawa pulang oleh-oleh, mumpung halal katanya. Enggak. Makanya hukumnya bukan halal tapi mubah, boleh, hanya sebatas ketika kondisi tersebut. Maka ghibah juga demikian, sesuai dengan porsinya, tidak terlalu berlebih-lebihan. Tapi yang ke-19, di antara dampak buruk bid'ah, al-mubtadi'u muttabi'un li hawahu mu'anidun lisyara' musyaqqun lahu. Ahli bid'ah adalah seseorang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Merasa bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi SAW ini enggak sesuai dengan hawa nafsunya, enggak sesuai dengan keinginannya. Sehingga dia merubah-rubah apa yang dibawa oleh Nabi SAW sehingga sesuai dengan hawa nafsunya. Allah mengatakan kalau dia punya tangan misalnya, bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah itu terbentang. Hawa nafsunya nggak srek, nggak cocok. Wah, mosok Tuhan punya tangan? Ya, nggak cocok. Harusnya Tuhan itu nggak punya tangan. Jadi mereka itu punya S dan K, syarat dan ketentuan jadi Tuhan, versinya dia sendiri. Nggak terima dengan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wah, masa Allah punya tangan? Ya, itu bukan Tuhan yang sesuai dengan hawa nafsu saya. Terus gimana? Ditakwil. Tangan di sini maksudnya kekuasaan, tangan di sini maksudnya kekuatan. Nah, ini mengikuti hawa nafsu. Ya. Kemudian mu'anidun lisyara'. Para pelaku bid'ah ini adalah orang-orang yang sejatinya menentang syariat. Ada syariat, ditentang sama dia dengan bid'ahnya itu. Wa musyaqqun lahu, dan ahli bid'ah itu membuat syariat menjadi berat, memberatkan syariat. Agama Islam datang dengan mudah. Banyak dalam Islam Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Syariat Islam itu tidak menyusahkan hamba-hambanya, pemeluknya. Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikum al-usr. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesusahan bagi kalian. Ad-dinu yusrun, kata Nabi, agama itu mudah. Seorang yang sholat saja, sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Sholatlah dalam kondisi berdiri. Tapi kalau nggak mampu, duduk. Dalam puasa Allah Azza wa Jalla mengatakan, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Ya, diberikan banyak keringanan di dalam syariat ini. Tapi datang ahli bid'ah bikin syariat ini jadi ribet, ruwet, jelimet, berat bagi pelakunya. Ya, sampai ada yang ngutang, ada yang nyolong demi untuk bisa melaksanakan bid'ah-bid'ah tersebut. Ya, ini namanya takalluf, membebani diri dengan sesuatu yang tidak dibebankan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi yang terakhir, al-mubtadi' qad nazzala nafsahu manzilatal mudahi lisyara' li'anna Allah wada'a asy-syara'i'a wa alzamal mukallafina bil jar'i 'ala sunaniha. Di antara dampak buruk bid'ah bahwasanya ahli bid'ah itu disadari atau tidak, dia mendudukkan dirinya sebagai pembuat syariat. Ya, disadari atau tidak, dia ini sedang memposisikan
memposisikan dirinya sebagai sang pembuat syariat. Berarti sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sejatinya yang menurunkan syariat. Hanya Allah yang membuat syariat dan mewajibkannya kepada manusia. Tapi datang ahli bid'ah, niru-niru dia, niru Allah. Ya, bukan niru Nabi, niru Allah Subhanahu wa taala. Ya, membuat syariat dan diwajibkan itu kepada manusia. Baik, ini 20 dampak bid'ah. Kemudian di akhir kitab ini beliau berdoa kepada Allah, wallaha as'aluli wa li jami'il muslimin al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Aku memohon kepada Allah untuk aku dan juga untuk segenap kaum muslimin, aku memohon ampunan dari Allah, aku memohon keselamatan dari Allah di dunia dan di akhirat. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad, dan semoga salawat, salam dan keberkahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, dan juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan ihsan, dengan baik sampai hari kiamat, dan semoga kita semua termasuk di dalam golongan umat beliau. Baik, maka dengan demikian selesai sudah pembahasan kitab Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah. 10 menit banyak. Ya apa sentak san. Baik, kita tambahkan pembahasan yang belum dibahas sama beliau dalam kitab itu, dalam kitab Nurus Sunnah ini, yaitu tentang dhabit khurujir rajul awil jamaah minas sunnah ilal bid'ah. Apa ketentuannya seseorang itu dikatakan keluar dari sunnah menjadi bid'ah? Ya, apa ketentuannya seseorang itu keluar dari ahlu sunnah menjadi ahli bid'ah? Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rais, dan ini dikumpulkan dari beberapa ucapan-ucapan para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang dikatakan keluar dari sunnah menuju bid'ah itu dengan salah satu dari dua kondisi. Kondisi yang pertama, idza khalafa ahlas sunnah fi amrin kulli. Apabila seseorang menyelisihi ahlus sunnah pada perkara yang kulli. Apa perkara kulli? Yaitu perkara yang besar. Nah, kalau bahasa saya perkara partai. Namanya partai ini ada ecerannya. Paham ya? Ini perkara besar. Dia menyelisih ahlus sunnah dalam masalah ini, berarti dia keluar dari ahlus sunnah menjadi ahlul bid'ah. Apa contoh masalah partai ini? Masalah partai itu adalah masalah yang dalamnya ake ecerani. Masalah tentang bagaimana kita menyikapi asma wa sifat. Ya. Misalnya ada seseorang yang dia itu menolak semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah partai ini. Kenapa? Karena sifat-sifat Allah itu ada ecerannya dalamnya. Ada sifat mendengar, ada sifat melihat, ada sifat ketinggian Allah, ada sifat tangan, ada sifat istiwa. Paham ya? Itu kan ecerannya itu. Nah, ini yang diingkari sama dia adalah masalah besarnya, menolak sifat. Berarti ecerannya ditolak kabeh ya. Maka orang seperti ini keluar dari ahlus sunnah menjadi ahlul bid'ah. Kemudian juga masalah partai ini juga bisa dikatakan masalah-masalah yang besar. Ya, masalah yang besar. Seperti misalnya tentang as-sam'u wa ta'ah li waliyil amr. Mendengar dan taat kepada penguasa. Ya, saya tidak lagi mendengar dan taat kepada pemimpin. Ya, saya tidak menganggap pemimpin yang ada sebagai pemimpin. Ini masalah besar, masalah kulli, yang dalamnya banyak sekali masalah-masalah eceran. Berarti kalau kau nggak taat sama pemimpin, kau nggak akan jihad bersama pemimpin itu. Ya kan? Jihadnya budal dewe nanti deh. Ya, karena namanya jihad syaratnya harus ada apa? Bersama pemimpin kaum muslimin. Kemudian ecerannya juga ketika ada perintah-perintah dari penguasa, kau tidak akan mentaati perintah tersebut.
kemudian mengkritik, ya mencela penguasa, jatuh dalam masalah itu juga, ya, dan lain sebagainya. Ya, apa masalah apa lagi? Yang masalah kulli, paham ya? Tapi ya maksudnya ya, masalah besar, masalah partai yang dalamnya ada eceran-ecerannya. Baik, maka dia keluar dari Ahlus Sunnah menjadi Ahlul Bid'ah. Kemudian yang kedua, kondisi kedua, seorang dikatakan keluar dari Ahlus Sunnah menjadi Ahlul Bid'ah idza khalafa Ahlus Sunnah fi mas'alatin juz'iyyin atau fi mas'alatin juz'iyyatin ishtahara khilafuhu baina ahli sunnah wa ahli bid'ah. Ketika seseorang menyelisihi Ahlus Sunnah dalam masalah eceran, dalam masalah eceran, kalau tadi masalah partai, ini masalah eceran, tapi masalah eceran ini adalah masalah yang memang menjadi titik sentral perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Contoh, seorang mengingkari Allah di atas, dia mengingkari ini tok. Sifat-sifat yang lain ditetapkan sama dia, tapi hanya masalah gimana Allah dia mengingkari, menyelisihi Ahlus Sunnah, yaitu dia mengatakan Allah tidak di atas. Tapi masalah Allah di atas ini masalah partai atau eceran? Masalah eceran, karena satu sifat yang dimasalahkan sama dia. Tapi ternyata masalah ini menjadi titik sentral perdebatan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Maka dia keluar dari Ahlus Sunnah. Beda kalau misalnya masalah ecerannya ini yang bukan menjadi titik perdebatan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Siapa diantaranya ulama yang jatuh dalam masalah ini? Yaitu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu Qadhi Syurah. Ya, Qadhi Syurah, dia ini mengingkari sifat, ya dia ini mengingkari sifat ta'jub. Ya, Allah itu tidak memiliki sifat ta'jub. Ya, ta'jub itu ditetapkan sebenarnya sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ta'jub. Tapi Qadhi Syurah dia tidak menetapkan sifat ta'jub, ditakwil sama dia. Namun kata Syekhul Islam, huwa imamun min a'immati ahli sunnah. Meskipun demikian, Qadhi Syurah masih tetap seorang ulama dari ulama ahlu sunnah. Kenapa? Karena sifat ta'jub itu masalah partai atau eceran? Masalah eceran. Ini bahasa saya ya, antum tidak dapat di kitab-kitab eceran. Cuman supaya antum paham saja. Ini masalah eceran. Tapi masalah eceran ini tidak menjadi titik sentral perdebatan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Ya, kita tidak mendapati para ulama ahlu sunnah itu membantah ahlul bid'ah dari sifat ta'jub ini. Enggak terjadi perdebatan di situ antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Beda sama sifat istiwa, ya kan? Beda sama sifat ulu, Allah tinggi di atas. Sampai para ulama bikin kitab-kitab khusus. Sebagaimana Imam Zahabi membuat kitab, bikin kitab namanya Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar. Tentang ketinggian Allah dibahas di kitab itu. Khusus tentang sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ijtima' Al-Juyush Islamiyah juga demikian. Nah, paham ya maksudnya ya? Ya, jadi seorang keluar dari Ahlus Sunnah kepada Ahlul Bid'ah dari salah satu dari dua perkara itu. Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, anak kira ini bisa kita sampaikan. Berarti selesai ya? Tidak lanjut kitab. Ustadz Nasir katanya datang. Oh, belum ya? Sik lama apa? Oh, masih lama. Kenapa? Wallahu a'lam. Soal kitab yang akan dibahas di pertemuan yang akan datang, nanti insyaallah kita konsultasikan dengan takmir. Ana cukupkan pembahasan ini sampai di sini. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.